Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang konsep penulisan karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya apa peran dari karya tulis ilmiah? Nah, karya tulis ilmiah atau yang biasa disingkat dengan KTI berperan sebagai dokumentasi hasil dari penelitian, di mana hasil tersebut kedepannya dapat digunakan atau akan dapat satu dikembangkan secara keilmuan oleh komunitas ilmiah, dua dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, tiga diterapkan sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan. Jadi karya tulis ilmiah ini sangat berperan penting untuk sebagai bahan ilmiah yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya, yang bisa dijadikan acuan atau panduan. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu merupakan hasil dari penelitian. Jadi kita melakukan penelitian dan hasilnya itu berbentuk karya tulis ilmiah. Faktanya, dalam arena perkembangan dunia ilmiah yang semakin pesat, kuantitas dan kualitas karya tulis ilmiah menjadi cerminan produktivitas dan daya saing peneliti, lembaga, bahkan bangsa. Nature Index 2016 yang merangkum jumlah publikasi sepanjang tahun 2015 di dua majalah atau jurnal ilmiah bergengsi bagi komunitas ilmiah internasional yaitu Nature and Science tidak menempatkan Indonesia dalam 50 negara teratas. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia berada di ranking 16, diungguli oleh 6 negara Asia Tenggara lainnya. Jadi Indonesia tuh di internasional Nature and Science itu tidak masuk dalam 50 negara teratas itu. Jadi, tapi Indonesia masuk di 16 Asia Pasifik. Jadi perlu banget meningkatkan KTI di Indonesia. Nah, KTI adalah bagian dari rangkaian metode ilmiah. Karya tulis ilmiah bukan hanya hasil akhir dari sebuah penelitian, tetapi juga bagian dari rangkaian metode ilmiah yang berkelanjutan. Perkaliti nomor 4 tahun 2012 mengidentifikasikan KTI sebagai karya tulis ilmiah merupakan tulisan hasil litbang atau tinjauan atau ulasan review, kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah. Jadi KTI ini menurut Perkalipi itu adalah bentuk kajian atau pemikiran yang tersusun, terstruktur, dan sistematis yang dibuat oleh perseorangan atau individu ataupun kelompok. Jadi ada tim yang melakukan penelitian dan menghasilkan karya tulis ilmiah. Nah, KTI adalah inti dari kegiatan penelitian ditunjukkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang melibatkan hipotesis, data, dan kesimpulan. Rangkaian metode ilmiah diawali dengan sebuah pengamatan yang menimbulkan pertanyaan yang dapat berupa apa, kenapa, atau bagaimana akan suatu fenomena alam atau sosial di sekitar kita. Penulisan KTI sebagai bagian dari rangkaian metode ilmiah. Ini adalah contoh rangkaian gambar dari metode ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah itu diawali dari menyusun pertanyaan apa, kenapa, bagaimana, kemudian melakukan studi literatur tentang apa yang kita ketahui dan scientific gap yang ada. Kemudian menyusun hipotesis hasil yang diharapkan berdasarkan pengetahuan kita. Selanjutnya ada pengumpulan data, lalu analisis data, dan kesimpulan.
Karya tulis ilmiah yang telah dipublikasi selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian literatur oleh peneliti-penelitian berikutnya, baik yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri maupun peneliti lainnya. Jadi, karya tulis ilmiah yang telah dilakukan publikasi itu dapat dijadikan patokan atau acuan untuk melanjutkan penelitian ke depannya. Jadi, sebagai referensi, baik itu bagi orang yang membuat KTI itu, jadi dia membuat karya tulis ilmiah berikutnya dengan patokan yaitu karya tulis ilmiah sebelumnya, ataupun bagi peneliti yang akan melanjutkan atau melakukan penelitian seperti itu. Apa yang membedakan tulisan ilmiah dengan tulisan lainnya? Apa ya? Nah, yang membedakan karya tulis ilmiah dengan tulisan lainnya adalah adanya proses mitra bestari atau peer review yang harus dilalui setiap manuskrip KTI sebelum layak diterbitkan di penerbitan ilmiah. Jadi harus ada review dari ahli untuk sebelumnya diterbitkan. Sehingga fungsi dari penerbitan ilmiah adalah untuk meregistrasi kegiatan kecendikiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendikiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Lukman 2016. Jadi karya tulis ilmiah itu penting untuk dipublikasikan, tapi ada tahap atau cara sebelum karya tulis ilmiah itu lolos untuk dipublikasikan. Jadi ada kayak tahap seleksi begitu dan evaluasi dari mitra bestari. Ya, sekian materi tentang konsep karya tulis ilmiah, dan see you di next video tentang masih dalam bahasan karya tulis ilmiah. Selamat beristirahat dan mengerjakan tugas berikutnya. Tetap semangat menuju materi diklat lainnya ya.